Oke, teman-teman, selamat datang di video materi perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan belajar skill 18 dan skill 20 ya. Mungkin jika memungkinkan kita akan belajar skill ke 19 juga. Jadi teman-teman, kita kan selama ini sudah belajar skill 1 sampai 17 ya, macam-macam bagaimana bunyi konsonan, bunyi ya, kita nggak ngomongin letters, bagaimana bunyi konsonan, bagaimana bunyi vokal, diphthong, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sesi terakhir ya, dalam artian untuk ngomongin vowel sound ini ya, sebelum kita masuk ke dalam bab baru yaitu word stress ya, atau penekanan pada kata ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung aja. Untuk materi ya, unit ke-18 kita akan belajar phonetic words. Ada 3 di sini ya teman-teman, phonetic symbol, sorry saya koreksi. Phonetic symbol ada yang seperti ini, silahkan dilihat ya teman-teman. Nah, di dalam phonetic symbol ini sudah dikasih 3 contoh kata, yaitu ada kata sun, ada kata full, ada kata June. Sun, full, June. Ya, oke. Pembahasan kita adalah the vowel sounds atau suara hidup ya, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan putarkan bagaimana orang native speaker itu membunyikan fonetik simbol ini ya teman-teman. Silahkan kita akan mulai dari yang ini dulu ya, yang seperti huruf V tapi terbalik. Coba dengarkan. Jadi huruf seperti V terbalik. Fonetik simbol ini dibaca A, 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 A. Jadi bukan ya, tapi lebih kayak gitu ya. Gitu ya. Makanya ini terdapat pada kata sun, bukan sun ya, sun. Jadi fonetik simbol seperti V terbalik ini dibacanya adalah A. A, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan seperti suara U? Ini ya teman-teman. Kita masuk sekarang ke sini. Seperti suara, seperti huruf U ya, fonetik simbol seperti ini dibacanya bagaimana? Oh, oh. Jadi kalau memang natif dan bukan natif itu berbeda ya teman-teman. Ini tadi sebuah bunyi dari natif langsung yang bilang. Oh. Jadi dibacanya adalah begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan seperti huruf U tapi ada titik 2 seperti bintang ya. Seperti segitiga seperti ini. Bagaimana cara bacanya? U. Seperti Anda ngomong U. Tapi pas Anda ngomong U itu, U-nya bukan yang U yang ringan ya, tapi U yang seperti ada tekanan di dalam tenggorokan Anda ya, seperti ototnya menekan. U. Seperti kata upaya. U. U. June. U. Ya, ini ya teman-teman. Baik, sudah ya. A, E, U. Ya. A, E, U. Ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan teman-teman. Nih, kita coba baca dari sini ya. Ketika Anda mengucapkan letters, kata-kata dalam alfabet, huruf U itu punya suara hidup yang panjang. Huruf U punya suara hidup yang panjang. U. Ya. U. Jadi bukan U, tapi U. Jadi dipajanya ini adalah long vowel sound, panjang ya. Oke.
Oke, kemudian ketika Anda mendengar fonetik simbol U ini, Anda bisa melihatnya dalam kata June ya. June, bukan June, tapi June gitu ya. Tapi kata atau huruf U itu juga dibunyikan dengan suara yang pendek. Tadi kan panjang nih. Boleh juga dibunyikan dengan suara yang apa itu juga bisa dipronounskan ya, dibunyikan dengan suara hidup yang pendek seperti kata tadi itu ya, seperti kata sun, full, June juga bisa. Jadi teman kesimpulannya bisa panjang, bisa pendek ya, seperti itu. Oke ya. Teman-teman sekarang kita yang satu dulu ya, satu. Kita ngomongin fonetik simbol yang seperti huruf V terbalik tadi ya teman-teman. A, 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 A. A, Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini lidahnya mengalami pergeseran A. Ya teman-teman, lips and jaw in relaxed position. Jadi ini bibir bawah dan jaw itu dagunya itu berada pada posisi yang rileks ya. Ya gitu ya. Jadi relax aja. A, Ah, A, ah, A, ah. Jadi lidahnya, tongnya ini dang. Lidahnya itu turun teman-teman ya dari sini. Tapi bibir dan juga dagunya itu relax. Ya seperti contohnya ada target ini ya teman-teman. A, Shot, 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 shirt. Ya, shoot, shot, shirt. Ya, shot. Jadi shot. Ya, ini teman-teman. Shot. Match, match, march. Gitu ya teman-teman. Look, lock. Itu ya dan lock. Ya, ini bukan ini. Ini juga bukan. Jadi lock ya teman-teman. Ini bukan shot, shoot, shot, shirt. Ya kayak gitu. Jadi ya adalah shot. Match. Lock. A, Ah. Gitu ya teman-teman. Contoh lagi ini sampel ya. Ada kata come. Bukan com ya. Come. Young. Blood. Das. Cut. Mas. Jadi huruf O dan huruf OU ini bisa dibaca seperti huruf V terbalik tadi itu teman-teman. Baca adalah A. A, Ya seperti itu. My mother's brothers, my uncle. My uncle's sons, my cousin. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ada catatan penting di sini teman-teman. In North of England, di Inggris bagian utara teman-teman, speakersnya sana itu bisa menggunakan fonetik simbol ini ya. Fonetik simbol seperti E ini untuk ngomongin A. Ya, contoh, so loud, sounds like look, so look, gitu ya. Mungkin kalau orang Amerika ngomongin luck ya, tapi kalau untuk Inggris bagian utara mereka ngomongin luck itu look ya kayak gitu. Good look kayak gitu ya, padahal dia ngomongin good luck ya kayak gitu. Baik teman-teman, itu dia yang huruf A. Bagaimana dengan suara seperti U di balik tadi itu ya? Coba O, ini dibaca adalah O, 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 Coba kita lihat diagramnya ya teman-teman. Di sini lips rounded little. Jadi ini bibirnya itu seperti ya monyong ya, bukan monyong ya. Bibirnya seperti jadi dia tuh eh, rounded ya. Jadi dia bibirnya jadi kayak dikeluarin gitu ya teman-teman. O, Gitu ya. Jadi dia tidak flat ya bibirnya ya. Lips toward a little. Jadi lips yang bagian bawah ini masih sedikit. O, Jaw up a little. O, Dagunya maju sedikit. Gitu. Kemudian back of tongue up.
Jadi lidah bagian belakang ini dia naik. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Oke ya teman-teman. Kalau teman-teman mengucapkannya dengan benar akan kerasa kok bahwa lidahnya ini mengalami ini ya perubahan ya seperti itu. Kalau bibir yang intinya dia tidak flat kan, kalau kita diam kan bibir kita flat. Tapi setelah ngomong itu bibirnya kayak agak buka flat ya, membentuk lingkaran kecil ya seperti itu. Nah ini target E-nya. Oh, Luck, look ya teman-teman, luck, look, look, pull, pull, pull. oh, Uh, oh, uh, full, oh, full, full, oh, good, food, wolf, wood, wood. oh, Uh, oh. ya teman-teman. Fullnya full, full gitu ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke. Bagaimana dengan huruf seperti U, kemudian ada segitiganya. Tarik kita yang C ya. U ya teman-teman, ini U ya. Tadi bisa panjang, bisa pendek ya seperti itu. Lihatnya, lip rounded, bibir ini seperti seolah-olah membuat lingkaran ya. U. Kalau U kayak bersiul ya. U. Lips forward, jadi bibir bagian bawah ini maju ke depan sedikit ya. Kemudian jawanya up, kemudian dia dagunya naik ya. U. U. Back of tongue up. Jadi lidah bagian belakang itu naik. U. Full, 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 full. Road, road, road. But, boot, boot. Boot. Root. Full. Ya. Shoe, new, shush, lush, shark, soup. Ya teman-teman itu dia ya. Fonetik simbol U yang ada titik dua seperti kayak gini, yang ada kayak titik duanya segitiga atas bawah gini, itu dibacanya adalah U. U. Nah, sekarang perhatikan important apa itu important for listening ya. Nah, banyak sekali kata-kata yang punya fonetik seperti ini ya teman-teman. Sebelum fonetik seperti huruf C seperti ini, sebelum U di British English, yang in British English itu tidak dilakukan di Amerika ya teman-teman. Compare news, ini dibaca news ya, dibaca news. Tune dibaca tune ya, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, ini ada catatan note on spelling. If there is an R after the letter U, jika ada huruf R setelah huruf U, R-nya itu tidak dibaca hidup sama sekali ya, seperti itu. U punya different pronunciation ya, seperti itu. Sil unit 19. Oke, baik teman-teman, sekarang itu saja untuk apa ya? Untuk fonetik simbol seperti A, E, U ya. A, E, U. Bisa U, bisa U ya, boleh panjang, boleh pendek seperti itu ya, teman-teman. Silahkan teman-teman nanti dikerjakan, ada exercise-nya ya di sini, silahkan. Boleh boleh buat latihan di rumah seperti apa. Ini short sama short ini nggak usah, saya rasa tidak kita pelajari pada materi kali ini. Kita langsung aja masuk ke skill yang 20 ya teman-teman, yaitu toy sama town. Jadi teman-teman
Kalau kita sudah menemukan fonetik simbol yang seperti ini, berarti kita masuknya ke suara yang namanya diftong. Ya, diftong. Teman-teman, kita dengarkan dulu ya. Oke. Oi. Ini ya, ini dibacanya oi. Oi. Jadi teman-teman, kalau Anda ketemu fonetik simbol yang seperti C dibalik, kemudian ada huruf seperti I besar, ini dibaca adalah oi. Oi. Oi gitu ya. Hoi, kayak kata hoi gitu, tapi hanya hilang jadi oi gitu. Oi. Seperti kata toy. Ya, teman-teman. Oi. 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 Jadi itu huruf diftong ya, teman-teman. Kata oi. Bagaimana dengan kata a dan u? Seperti simbol a dan u, bacanya adalah, karena teman-teman kan ini simbol ya, seperti huruf a dan seperti huruf u ya, teman. Au. 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 Au begitu ya. Au. Au kayak misalnya Anda dicubit ya. Au gitu. Tapi yang agak lebih dikit ada ininya, ada tekanannya. Au gitu. Au. Au. Jadi huruf A sama seperti seolah-olah huruf U ini dibaca adalah au. Au. Au gitu ya. Au gitu ya, teman-teman. Au. Oi, au. Oi, toy. Au, town. Au, Au. au, town. Au. Ya, au gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman listen to the sound ini ya. Oi. Ya, teman-teman, oi. Ini kita bisa lihat di dalam mulut, di dalam diagram mulut ya sini, teman-teman. Oh, ini banyak sekali keterangannya ya. Jadi, teman-teman, saat Anda ngomongin huruf au, ya, teman-teman, seperti ini, teman-teman. C seperti C dan U, C dan I. Oi. Oi, Oi. 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 Saat ada ngomongin ini, fonetik simbol seperti C dan ini baca adalah oi, maka bibir Anda itu membuat lingkaran oi yang jadinya flat menjadi bundar oi. Ya, make lip white oi. Oi. Nah, setelah Anda ngomong OI-nya itu bibir Anda menjadi lebar kembali. Jadi oi. Jadi gini ya, teman-teman. Jadi setelah oi, jadi bibirnya atas itu bulat ya, atau kayak semacam apa ya, oi. Jadi kayak moncong gitu, tapi kemudian setelah oi-nya selesai, bibir Anda kembali agak datar ya, kayak gitu. Tapi ini tidak datar ya, kayak itu. Lip start forward oi. Jadi bibir Anda di atas itu maju. And move oi. Pada saat Anda ngomong oi, bibir Anda yang bagian atas itu maju. Kemudian waktu ngomong oi, setelah oi, bibir Anda atas bawah itu kembali ke belakang oi, gitu ya. Front of tongue starts down and moves up. Jadi lidah bagian oi, lidah bagian atas itu turun, ya. Oi, oi, turun dan naik oi. Ya, seperti itu. Just touch down and move up. Jadi dagunya itu turun dan naik. Oi. Ya, oi gitu, teman-teman. Sebenarnya kalau enggak, mungkin kalau teman-teman nggak suka belajar diagramnya, langsung aja dipraktekin ya. Oi. Oi. Coba Oi. ini lihat targetnya ya. Ini by bacanya. Boy. B. Berarti yang ini ya. Pint. Point. Ini juga bukan. Point. Oi. Ya. All. Oil. Jadi yang benar ini target wordnya adalah yang ini. Oke, teman-teman listen and repeat this example of target sound. Toy, oi, toy, oi, noise, oi,
Oi, voice. Oi, boil. Oi, coin. Oi, choice. Oi, employ. Oi, enjoy. Jadi seperti C dibalik dan huruf I besar itu dibaca adalah oi. Gitu ya. Teman-teman, silahkan nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat. Ow. Nah, sekarang kita yang ke au. Au. Ya, teman-teman, ada seperti huruf A dan seperti huruf U dibalik. Bukan U dibalik seperti U ya, tapi tidak U ya. Kemudian simbol seperti ini dibaca Ow. au, au, kayak dicubit. Ow. Au, gitu ya, teman-teman. Ow. 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 Au, gitu ya, teman-teman. Kita lihat diagramnya di sini. Au, make lips rounded. Jadi bibirnya dibuat bundar atau moncong dikit lah ya gitu. Au, gitu ya. Move lips forward. Au. Jadi bibirnya maju. Au. Ya bibir atas dan bawah itu lips itu ya. Jadi atas dan bawah itu maju. Au, gitu ya. Jaw starts down and moves up. Jadi dagunya naik dan turun. Au, au, gitu. Au, Ow. au, Ow. au, Ow. Ow. au. Ow. Ya, kalau Anda membunyikan dan diulang berkali-kali lumayan capek juga ya bibirnya. Au, 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 gitu ya. Ow. Back of tongue, jadi lidah bagian belakang itu naik dan turun. Au, gitu ya. Font, found. Ini ya, font. No, now. Ini yang benar, new. Car, cow, care. Jadi yang benar adalah yang ini ya teman-teman. Listen and repeat this example of the targets. Ow. Ow, jadi how. Ow. Houses, house. Now, Ow. sound, south, town, round, count. Ow. Nah, seperti itu. Nah, ini ada important catatannya ya untuk listening ya. Ketika suara hidup ini ya teman-teman dibaca ketika fonetik ini berada pada sebelum huruf L seperti oil, boil, soil. Jadi kebanyakan mereka itu menggunakan suara ini ya teman-teman antara mereka. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan nanti ini untuk catatannya berbeda ya. Jadi ini teman-teman. Jadi pada orang Amerika sama orang Inggris itu berbeda. Ya, untuk pronunciation-nya pun berbeda. Apalagi fonetik simbolnya juga kadang-kadang mereka berbeda ya seperti itu. Baik apa ya di Afrika dan juga di Australia juga beda teman-teman kemarin kita lihat ya. Oke teman-teman, ini untuk spellingnya ya. Ya, teman-teman silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian teman-teman ini untuk exercise-nya silahkan dipelajari ya. Oke, teman-teman. Saya rasa hari ini cukup sekian aja untuk kita belajar 3 fonetik simbol ya. Tadi itu kita udah belajar fonetik simbol bersama-sama. Next time kita akan belajar tentang silabel ya, teman-teman. Jadi silabel itu satuan bunyi ya, seperti itu. Biasa kalau silabel itu ada yang datar, ada kemudian ada yang naik, kan seperti itu. Ada yang turun, ada yang naik dan turun, ada yang apa ya, turun turun, kemudian naik, dan lain sebagainya. Nah, silabel ini otomatis dia akan menjadi sebuah tema baru ya, teman-teman. Kalau kalau bab 1 sampai 20 kita belajar tentang apa itu fonetik simbol ya, teman-teman yang sudah selesai tadi. Kemudian bab unit 21 ke atas kita nanti belajar tentang silabel dan juga word stress ya. Wah, sampai rusak skin teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian ya untuk hari ini. Ini udah 2 meeting. Sekali lagi, nanti untuk yang skill ke-19 silahkan dibaca mandiri ya teman-teman pada bukunya masing-masing. Saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini.
Semoga teman-teman belajar sesuatu. Jangan lupa download aplikasi untuk fonetik simbol dan bagaimana cara membunyikannya ya teman-teman. Oke, thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.